Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arta Widya Nuraini dari kelas 4903 dengan NIM 6070125000075. Di video ini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah algoritma pemrograman dengan materi larik atau array. Saya mendapatkan referensi dari buku ini, algoritma pemrograman dalam bahasa Pascal dan C. Bukunya Rinaldi Munir. Jadi apa sih larik itu atau array? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Indeks array harus tipe data yang menyatakan keterurutan, misalnya integer atau karakter. Sebuah larik yang bernama A dengan 8 buah elemen dapat dibayangkan secara logik sebagai sekumpulan kotak yang terurut, baik tersusun secara vertikal atau horizontal, seperti yang diperlihatkan pada gambar di sini. Jadi tiap kotak pada larik tersebut memiliki indeks 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai 8. Setiap elemen larik ditulis dengan notasi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Angka di dalam kurung siku menyatakan indeks larik. Notasi di atas sama saja dengan penulisan peubah per subscript A1, A subscript A1, A2, A3 sampai seterusnya sampai A8. Kemudian setiap elemen larik menyimpan sebuah nilai karena seluruh elemen larik bertipe sama. Maka nilai yang disimpan oleh setiap elemen juga harus bertipe sama. Pada gambar 12,2 memperlihatkan larik yang bernama A yang setiap elemennya berisi tinggi badan dalam sentimeter laporan siswa. Berikut contohnya. Tinggi siswa pertama 158 disimpan di dalam A1. Tinggi siswa kedua yaitu 157 disimpan di dalam A2. Demikian seterusnya. Mendeklarasikan larik. Larik adalah struktur data yang statis. Artinya, jumlah elemen larik harus sudah diketahui sebelum program dieksekusi. Jumlah elemen larik tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi selama pelaksanaan program. Pendeklarasikan larik di dalam bagian deklarasi berarti mendefinisikan banyaknya elemen larik atau ukuran larik dan mendefinisikan tipe elemen larik. Mendefinisikan banyaknya elemen larik atau ukuran larik berarti memesan sejumlah tempat di memori komputer mengalokasikan sejumlah lokasi memori sebanyak elemen larik yang bersangkutan. Mendefinisikan tipe elemen larik berarti menetapkan tipe nilai yang dapat disimpan oleh larik. Tipe elemen larik dapat berubah tipe sederhana, integer, real, char, boolean, string. Tipe bentukan yaitu tipe terstruktur seperti record atau bahkan bertipe larik yang lainnya. Berikut contoh-contoh mendeklarasikan larik di dalam bagian deklarasi sebagai peubah. Misalnya, A adalah larik yang berukuran 50 buah yang bertipe integer. Indeks larik dimulai dari 0. Nama MHS adalah larik yang berukuran 10 buah elemen yang bertipe string. Indeks larik dimulai dari 0. Nil ujian adalah peubah larik yang berukuran 75 buah elemen yang bertipe real. Indeks larik dimulai dari 0.
Cara mendefinisikan 3 buah peubah larik tersebut di dalam deklarasi adalah seperti ini. Sebagai tipe bentukan, misalkan larik int integer didefinisikan sebagai nama sebuah tipe baru untuk larik yang bertipe integer. Ukuran larik adalah 100 buah elemen. Kita bisa mendeklarasikan sebuah peubah yang bertipe larik integer. Misalnya, peubah A. Deklarasi tipe larik int titik 2 array 1.100 of integer terus A titik 2 larik integer. A adalah sebuah peubah larik integer dengan 100 elemen. Mendefinisikan ukuran larik sebagai sebuah konstanta. Misalnya, larik integer mendeklarasikan sebagai nama sebuah tipe bentukan untuk larik yang bertipe integer. Ukuran maksimum larik adalah 100 buah elemen. Ukuran maksimum larik dinyatakan sebagai konstanta. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah peubah yang bertipe larik int. Misalkan peubah A. Deklarasinya seperti ini. Konstanta nmax sama dengan 100. Tipe larik integer array 1 titik nmax of integer. A titik 2 larik integer. A adalah sebuah peubah larik integer dengan 100 elemen. Perhatikan bahwa pendeklarasikan larik pada algoritma 12.3 sama dengan pendeklarasikan larik pada algoritma 12.2. Penggunaan konstanta memungkinkan kita mengubah ukuran larik cukup pada konstanta itu saja. Tetapi pendeklarasian larik A seperti bawah ini tidak boleh karena nilai n tidak diketahui di awal program. Jadi diingat bahwa larik adalah struktur statis. Cara mengacu elemen larik. Elemen larik biasanya diacu melalui indeksnya. Nilai indeks harus terdefinisi dengan mengacu pada larik yang sudah dideklarasi sebelum ini. Berikut berikan pemrosesan larik. Elemen larik tersusun di memori secara berurutan sekuensial, karena itu elemennya diproses secara beruntun melalui indeksnya yang terurut. Memproses larik artinya mengunjungi traversal setiap elemen larik dan memanipulasi dinilai di dalamnya. Kunjungan dimulai dari elemen pertama larik berturut-turut pada elemen berikutnya sampai elemen terakhir dicapai, yaitu elemen dengan indeks terbesar. Ukuran efektif larik. Meskipun kita mendefinisikan jumlah elemen larik, seringkali kita tidak menggunakan semuanya. Bila larik A didefinisikan 100 elemen, mungkin tidak 100 elemen yang dipakai. Mungkin hanya 15, 40, atau 70. Banyaknya elemen larik yang dipakai kita sebut ukuran efektif larik. Ukuran efektif itu kita catat di dalam peubah tertentu, misalnya n. Di bawah ini beberapa algoritma pemrosesan larik yang disajikan dalam bentuk prosedur. Larik yang digunakan adalah larik yang bernama A dan bertipe integer. Kita asumsikan ukuran maksimum elemen larik adalah 100 dan ukuran efektif larik yang digunakan kita simpan di dalam peubah n. Selain itu, skema yang digunakan menggunakan struktur for dan pada masalah tertentu menggunakan struktur while. Menginisialisasi larik. Menginisialisasi larik adalah memberikan nilai awal untuk seluruh elemen larik atau mungkin sebagian saja. Inisialisasi larik mungkin diperlukan, misalnya mengosongkan elemen larik sebelum dipakai untuk proses tertentu. Tetapi hal ini bukan keharusan, bergantung pada permasalahan yang akan dipecahkan.
Mengosongkan larik bertipe numerik dapat dilakukan dengan mengisi seluruh elemen dengan 0 atau nilai lainnya, bergantung kebutuhan. Sedangkan pada larik karakter, mengosongkan larik berarti mengisi elemen larik dengan spasi atau karakter kosong atau 0. Mengisi elemen larik dengan pembacaan. Selain dengan pengisian nilai secara langsung seperti pada inisialisasi, elemen larik diisi dengan cara pembacaan. Misalnya, dengan mengetikkan nilainya dari papan ketik. Dalam hal ini, elemen larik dibaca satu persatu mulai untuk elemen pertama sampai elemen ke N. Algoritma pembacaan elemen larik adalah seperti bawah ini. Kita buat dalam 3 versi sebuah spesifiknya. Ini sebagai contoh versi satunya. Jika jumlah elemen efektif ditentukan di awal, prosedur baca larik output A larik integer, input N integer, deklarasi I integer, pencatat indeks larik, algoritma for I to and do, read A, I, and for. Versi 2, jika jumlah elemen efektif baru diketahui di akhir pembacaan, ada kalanya jumlah elemen efektif tidak ditentukan di awal, tetapi baru diketahui pada akhir pembacaan. Dalam hal ini, jumlah elemen efektif N merupakan parameter bertipe keluaran. Prosedurnya yaitu pengguna program dikonfirmasi apakah masih ada elemen larik yang akan dimasukkan, seperti write lagi Y atau T, read jawab. Kemudian mencetak elemen-elemen larik. Isi elemen larik dicetak ke peranti dengan pernyataan write. Dalam hal ini, elemen larik dicetak satu persatu mulai untuk elemen pertama sampai elemen ke N. Menghitung nilai rata-rata. Karena data yang hendak kita proses sudah disimpan di dalam larik, maka kita dapat memanipulasi data tersebut. Misalnya, larik A sudah terdefinisi elemen-elemennya. Kita ingin menghitung nilai-nilai rata seluruh elemennya. Kemudian, kapan sih kita menggunakan larik atau array? Pernyataan yang sering diajukan oleh orang baru belajar pemrograman. Kapan sih kita menggunakan larik? Larik digunakan bila kita mempunyai sejumlah data yang bertipe sama, dan kita perlu menyimpan sementara data tersebut untuk selanjutnya data tersebut kita proses. Selama pelaksanaan program, larik tetap menyimpan nilai. Hal ini bermanfaat bila kita ingin menggunakan nilai-nilai di dalam larik tersebut untuk diproses lebih lanjut di bagian lain di dalam algoritma. Dengan menggunakan larik, kita dapat menghindari penggunaan nama-nama peubah yang banyak. Sebagai ilustrasi, program hitung rata underscore tanpa larik di bawah ini memerlukan 6 buah peubah X1, X2, hingga X6 untuk menyimpan nilai X yang bertipe sama integer. Bagaimana kalau program kita mengolah 1000 buah data yang bertipe sama? Tentunya menggunakan 1000 buah peubah. Jelas cara ini tidak praktis. Selain itu, akan ada 1000 buah pernyataan input atau output untuk membaca atau menuliskan nilai-nilai X tersebut, dan ekspresi yang panjangnya 1000 peubah untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya seperti ini. Dengan menggunakan larik menyimpan 6 buah, nilai X cukup memerlukan hanya 1 peubah larik saja, atau X, yang dalam hal ini X terdiri atas 6 buah elemen. Untuk menyimpan 1000 buah elemen X juga membutuhkan 1 buah peubah larik yang terdiri atas 1000 elemen. Selain itu, dengan larik, instruksi pembacaan atau penulisan seluruh elemen larik cukup ditulis 1 kali saja di dalam sebuah konstruksi pengulangan.
Kemudian tipe string sudah kita pelajari ketika membicarakan tipe data yang diprogram. String pada hakikatnya adalah lari karakter dengan panjang dinamis. Artinya, ukuran lari baru ditentukan pada saat program running. Karena string adalah array, maka elemen-elemen string yang berupa karakter dapat diakses melalui indeks. Sebagai contoh, jika S adalah peubah bertipe string dan S berisi konstanta string, berikut contohnya. Ini kutip, ini string kutip. Maka kita katakan bahwa S panjangnya 10 karakter dan elemennya adalah sebagai berikut. Jadi per hurufnya itu dijadikan karakter. Kemudian representasi string bergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Di dalam bahasa Pascal, peubah bertipe string dideklarasikan dengan nama tipe string beserta panjangnya. Seperti contoh, variabel S.2 string dikurung 20 titik koma. Jika panjang string tidak dideklarasikan, yaitu variabel S.2 string titik koma, maka ukuran string dianggap default atau 255 karakter. Indeks string di dalam bahasa Pascal adalah dari 0 sampai n, yang dalam hal ini n adalah panjang string. Karakter pertama dari peubah string pada indeks 0 berisi panjang string dinamis, yaitu length s, sama dengan ort so. Jadi string s dideklarasikan panjangnya 20 karakter, itu berarti ukuran lari karakter sebenarnya adalah 21 karakter. Yang dalam hal ini elemen ke-0 berisi panjang string tersebut. Catat juga bahwa meskipun string S dideklarasikan panjangnya 20, belum tentu seluruh elemennya terpakai. Jadi si konsep ini sama seperti pada larik umumnya. Aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada array. Itu kelebihannya, yang pertama aksesnya cepat. Kamu bisa langsung mengambil data di urutan ke 1000 tanpa harus mengecek data 1 sampai 999, asalkan kamu tahu indeksnya. Rapi, kode program menjadi lebih bersih karena tidak perlu membuat ribuan nama variabel. Kekurangannya yaitu ukurannya tetap atau statis. Di banyak bahasa pemrograman seperti C++ atau Java dasar, setelah menentukan ukuran array adalah 10, tidak bisa mengubahnya menjadi 11 secara tiba-tiba. Jika penuh, harus membuat array baru yang lebih besar. Tipe data harus sama. Saya tidak bisa mencampur teks dan angka dalam satu array yang sama, kecuali menggunakan tipe data khusus yang lebih kompleks. Di sini aku akan membacakan soal studi kasus, yaitu buatlah algoritma untuk menghitung nilai rata-rata seorang mahasiswa berdasarkan sekumpulan nilai kuis yang tersimpan di dalam sebuah array. Kemudian, tentukan status kelulusannya dengan aturan sebagai berikut. Program harus menjumlahkan seluruh nilai yang ada di dalam array. Program menghitung rata-rata dengan rumus total nilai dibagi banyak data. Jika nilai rata-rata lebih dari 75, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata kurang dari 75, maka mahasiswa dinyatakan remedial. Contoh, jika seorang mahasiswa memiliki nilai dalam array 80, 70, 90, 60, maka total nilainya adalah 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 60 sama dengan 300. Karena ada 4 data, maka rata-ratanya adalah 300/4 sama dengan 75. Statusnya lulus.
Jika seorang mahasiswa memiliki nilai dalam array 50, 60, 50, maka total nilainya adalah 160. Rata-ratanya adalah 160 per 3, sama dengan 53 per 3. Statusnya remedial. Berikut kode Java-nya pada baris pertama, yaitu import Java Util Scanner, yaitu untuk mengimpor kelas scannernya. Pada baris ketiga, public class hitung rata-rata input itu untuk mendefinisikan nama program class, yaitu hitung rata-rata input. Pada baris keempat, public static void main itu adalah metode. Jadi pintu gerbang utama saat si programnya dijalankan. Kemudian mengaktifkan nilai input dan judul. Scanner input, new scanner, system in, itu kita menamakan sebuah objek bernama input. Kemudian pada baris ketujuh, sistem out println itu program hitung status kelulusan itu untuk mencetak judul programnya ke layar biar terlihat rapi. Kemudian menentukan ukuran array. Sistem outprint masukkan jumlah kuis yang ingin dihitung. Integer jumlah data pada baris ke-10, integer jumlah data sama dengan input titik next integer. Pada baris ke-9 itu untuk meminta si user menentukan berapa banyak data yang mau diolah. Kemudian baris ke-10 itu menunggu si user mengetik angka, misal 5 atau 10, misal 5 atau 6. Angka tersebut diambil oleh input next integer itu. Kemudian pada baris ke-12 itu double buka kurung tutup kurung nilai kuis sama dengan new double buka kurung jumlah data tutup kurung titik koma. Itu untuk proses pembuatan si array-nya. Jadi ini tuh sangat penting. Array-nya diberi nama nilai kuis bertipe double atau bilangan desimal. Pada baris ke-14 yaitu perulangan for dari indeks 0 sampai batas jumlah datanya. Jadi baris ke-15, sistem outprint masukkan nilai kuis ke strip plus i plus 1 plus titik 2. Itu karena indeks array-nya mulai dari 0, jadi biar si usernya enak bacanya. Kemudian baris ke-6 nilai kuis buka kurung i tutup kurung input next double itu untuk mengambil angka desimal yang diketik si usernya. Kemudian baris ke-19 untuk menyiapkan variabel total nilai double, total nilai sama dengan 0. Diisi dengan awal 0 seperti keranjang kosong. Terus baris ke-20 melakukan perulangan lagi sebanyak data yang ada. For integer i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil jumlah data, titik koma i plus plus. Kemudian baris ke-21 total nilai plus sama dengan nilai kuis i itu akan menjumlahkan semua angka yang sudah dimasukkan. Kemudian baris ke-24 itu rumus matematika sederhana. Double rata-rata sama dengan total nilai atau jumlah data. Jadi total nilai dibagi jumlah datanya, hasil disimpan di rata-rata. Pada baris ke-26 itu menyiapkan variabel text status. String status if buka kurung rata-rata lebih dari 75 sama dengan lebih dari sama dengan 75 statusnya lulus, else-nya statusnya sedang remedial. Kemudian menampilkan hasil akhirnya. Baris ketiga-tiga itu untuk mencetak pembatas garisnya. Kemudian baris ke-34, 35 itu menampilkan hasil rata-rata hitungan dan status kelulusan yang didapat pada layar user. Kemudian di sini saya akan mencoba outputnya, yaitu program hitung status kelulusan. Masukkan jumlah kuis yang ingin dihitung, saya isi 4. Kemudian
keluar outputan masukkan nilai kuis ke 1 sampai 4. Saya masukkan nilai kuis pertama 80, kedua 79, ketiga 90, keempat 88. Hasil akhirnya rata-rata nilai itu 84,25, jadi statusnya lulus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.